Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Aliana Atsira Putri Imtiaz, perwakilan dari tim Pro terkait materi optimalisasi penggunaan energi bersih terbarukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Optimalisasi merupakan pengembangan dari kata dasar optimal yang dalam KBBI berarti terbaik atau tertinggi. Oleh karena itu, optimalisasi memiliki pengertian sebagai proses untuk mengoptimalkan sesuatu, atau suatu proses untuk membuat sesuatu menjadi yang terbaik. Untuk pengertiannya sendiri, energi baru dan terbarukan dapat ditemukan di Pempres nomor 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional, di mana menurut Pempres tersebut, energi baru berarti energi yang dihasilkan dari teknologi baru, baik ia berasal dari energi terbarukan maupun energi tidak terbarukan. Karena dibuat dari teknologi baru, maka penggunaannya pun masih belum secara massal atau masih belum secara publik, dan pengelolaannya pun masih dalam tahap pengembangan. Jadi karena hal ini, kelayakannya pun masih diuji supaya dapat terus digunakan secara massal. Berbeda dengan energi baru, energi terbarukan menurut Pempres nomor 5 tahun 2006, yaitu energi yang berasal dari sumber daya energi yang secara alamiah tidak akan habis, atau dapat berkelanjutan apabila diolah secara baik atau tepat. Angin, air, panas bumi, geotermal merupakan beberapa permisalan dari jenis energi terbarukan yang terdapat di Indonesia. Energi terbarukan juga sering disebut sebagai energi alternatif, dengan harapan kelak dapat menggantikan energi konvensional yang selama ini telah dipakai. Jadi dalam perdebatan kali ini, kami akan membahas pemaksimalan penggunaan energi yang berasal dari energi terbarukan yang bersih dan tidak mencemari lingkungan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Dan untuk membatasi jalannya perdebatan kali ini, kami menggunakan parameter berupa optimalisasi penggunaan energi bersih terbarukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil di Indonesia. Ketersediaan fosil yang terbatas di Indonesia merupakan salah satu alasan mengapa kita perlu mengoptimalisasi penggunaan energi terbarukan. Karena menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan, apabila cadangan minyak bumi di Indonesia hanya sekitar 3,77 miliar barrel, dan apabila hal tersebut dibiarkan atau tidak sesegera mungkin ditemukannya cadangan fosil baru, maka energi tersebut dapat habis dalam waktu kurang lebih 9 tahun. Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Purnomo Sugiantoro dalam pidatonya yang dibacakan oleh Kepala Badan Diklat Departemen ESDM, Dr. Insinyur Iwan Bahar, bahwa sumber energi di Indonesia semakin menipis dan terbatas. Maka dari itu diperlukannya upaya efisiensi dan sumber energi alternatif yang baru. Berbeda dengan energi fosil, menurut catatan Badan Geologi, potensi energi panas bumi atau geotermal di Indonesia mencapai 23,9 gigawatt per Desember 2019 silam. Akan tetapi, hal tersebut sangat disayangkan karena penggunaannya yang belum optimal. Terdapat pada data penggunaannya itu hanya sebatas 8,9% atau 2130,6 MW. Untuk alasan yang kedua, menurut Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Setia Widyayuda memaparkan bahwa Indonesia turut berkontribusi dalam menyumbangkan emisi karbon terbesar dari sektor LU-LUCF sebanyak 50%, sektor energi sebanyak 30%, dan sektor transportasi sebanyak 12%. Banyaknya persentase dari emisi karbon yang tersebar tentunya dapat berpotensi untuk meningkatkan polusi atau pencemaran udara, global warming, dan gangguan pernafasan akut. Seperti pada kasus di Jakarta, sebanyak 1,9 juta penduduk mengidap penyakit gangguan pernafasan yang diakibatkan oleh polusi udara pada tahun 2010 silam. Dengan begitu, sudah saatnya bagi warga Indonesia untuk mengikuti tren masyarakat dunia yang memulai untuk mengoptimalkan penggunaan energi bersih terbarukan untuk mengurangi gangguan kesehatan, polusi udara, dan efek samping global warming. Seperti yang dilansir pada Kesepakatan Kyoto pada tahun 1997, di mana komunitas internasional bertekad untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida. Itu tadi merupakan beberapa argumen yang dapat saya sampaikan terkait optimalisasi penggunaan energi bersih terbarukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil di Indonesia. Dan saya pribadi sangatlah setuju atas kebijakan optimalisasi tersebut supaya kita dapat mengurangi permasalahan-permasalahan atau meringankan beban-beban yang terdapat pada pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Giri Andrianto Semermata dari tim Kontra. Pada perdebatan kali ini saya akan menanggapi argumen yang telah disampaikan oleh tim pemerintah, sekaligus menyampaikan argumen bahwa saya tidak setuju dengan mosi optimalisasi energi bersih terbarukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Dewan Juri yang terhormat, sebelumnya tim pemerintah telah menyampaikan argumennya terkait mosi tersebut dan ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, ketersediaan energi fosil. Argumen yang disampaikan oleh tim pemerintah tidak relevan dengan keadaan yang terjadi saat ini. Kurangnya pengembangan dan edukasi dari pemerintah
terkait energi terbarukan yang membuat energi fosil terus-menerus dipakai. Tingkat ketergantungan terhadap bahan bakar fosil atau energi fosil masih terlalu tinggi. Bahkan negara kita juga masih terjebak dalam perjanjian jangka panjang akan bahan bakar fosil. Dan kondisi arsitektur perekonomian negara kita masih sangat tergantung dengan bahan bakar fosil. Sehingga optimalisasi energi bersih terbarukan akan sangat sulit dicapai. Yang kedua, emisi karbon. Sampai saat ini, pemerintah juga terus-menerus melakukan upaya untuk mengurangi emisi di negara kita. Pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29 sampai 41% pada tahun 2030. Pemerintah telah mengeluarkan terkait penggunaan energi, pemerintah telah mengeluarkan PP nomor 70 tahun 2009 tentang konservasi energi melalui manajemen energi dengan menunjuk manajer energi. Dengan kata lain, penanggulangan kenaikan emisi di negara kita sudah dicanangkan dan sudah menjadi perhatian dari pemerintah. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, sebagai tim kontra, kami akan membawa argumen yang menyatakan bahwa kami tidak setuju dengan mosi optimalisasi energi bersih terbarukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil dengan alasan bahwa dengan keterbatasan fosil saat ini, justru yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah energi fosil. Kita bisa lihat dari banyaknya SPBU dan gas LPG yang beredar di masyarakat. Sedangkan energi bersih terbarukan masih sangat jarang ditemukan masyarakat yang menggunakannya. Misal, kita ingin menggunakan energi panel surya. Regulasinya saja tidak ada. Kita tidak tahu cara menggunakannya. Kita tidak tahu berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikannya, dan kita tidak tahu berapa banyak energi yang dihasilkan. Optimalisasi energi bersih terbarukan akan sangat sulit dicapai karena kurangnya pengembangan dan edukasi dari pemerintah. Kalaupun mau dioptimalkan, apa yang sebenarnya mau dipakai? Belum ada, karena eksplorasinya lama dan sepanjang eksplorasi juga masih menggunakan energi fosil. Fakta lainnya, energi fosil lebih efisien dibandingkan dengan energi terbarukan. Di mana dalam pengoptimalannya saja, energi terbarukan membutuhkan biaya produksi yang lebih mahal yang tidak sebanding dengan rasio keberhasilannya. Berbanding terbalik dengan energi fosil, di mana energi fosil ini mudah didapat, membutuhkan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan energi terbarukan dan menghasilkan jumlah energi yang lebih besar dibandingkan dengan energi bersih terbarukan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Arifin Tasrif pada tahun 2020 menyatakan bahwa energi terbarukan memiliki daya tarik, namun di lain sisi masih membutuhkan biaya produksi yang lebih mahal. Energi terbarukan banyak mengandalkan cuaca, di mana jika cuaca tidak sesuai, maka tidak akan ada energi yang diproduksi. Dengan kata lain, sumber energi ini tidak konsisten dan tidak dapat diprediksi. Akhirnya, walaupun kita melakukan pengoptimalan terhadap energi bersih terbarukan, tetap saja tidak akan mengurangi penggunaan energi fosil. Hal ini sebenarnya sudah diatur pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, pemerintah harus mengadakan kebijakan, tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan bertindak langsung dalam pengawasan dan pengendalian untuk mendayagunakan kekuasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, sebagai tim kontra, kami tetap tidak setuju dengan mosi optimalisasi energi bersih terbarukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Sekian argumen dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sekarang Ayu Berliana yang akan memberikan konklusi untuk perdebatan yang telah terjadi sebelumnya. Tim pro dan tim kontra sebelumnya telah memperdebatkan mosi optimalisasi penggunaan energi bersih terbarukan dalam rangka mengurangi penggunaan energi fosil. Tim pro yang dibawakan oleh saudari Alhayan Wajira sebelumnya telah memberikan batasan untuk perdebatan yang telah terjadi, yaitu mengenai parameter wilayah. Tim pro mengambil parameter wilayah Indonesia. Seperti kita tahu bersama, teknologi dalam pembangunan energi bersih terbarukan di Indonesia dan di negara lain jelas berbeda.
Hal itu akan memberikan celah bagi tim kontra untuk dapat memberikan argumen-argumen yang menjadi tim pro. Jadi keputusan tim pro untuk mengambil parameter tersebut sudah tepat. Selanjutnya, tim pro membawa dua argumen besar. Yang pertama adalah ketersediaan dari energi fosil. Energi fosil yang sangat terbatas menuntut kita untuk segera menemukan energi penggantinya. Tim pro juga menyatakan beberapa data dan fakta serta pendapat ahli yang mendukung argumen tersebut. Yang kedua adalah emisi dari penggunaan energi fosil. Kita ketahui bersama bahwa emisi tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan manusia maupun lingkungan. Saudara Giri Andrianto sebelumnya berusaha untuk menyanggah argumen yang disampaikan oleh tim pro, di mana argumen pertama mengenai ketersediaan dari energi fosil ataupun keterbatasannya, yang menurut saya hal itu tidak bisa dilakukan karena sudah disampaikan berikut dengan data dan fakta. Saudara Giri menyampaikan bahwa pendapat tersebut tidak relevan, sedangkan saudara Giri tidak membawa data atau fakta. Yang kedua mengenai emisi, saudara Giri menyampaikan bahwa pemerintah telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan emisi ini. Pemerintah telah mengupayakan sebaik-baiknya untuk terus mengurangi emisi hasil dari energi fosil. Namun tidak berhasil menyampaikan bagaimana implementasi dari rencana-rencana pemerintah tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan argumen-argumen dari tim kontra yang menyampaikan bahwa pengoptimalan penggunaan energi bersih terbarukan itu akan sulit dilakukan karena mahalnya biaya eksplorasinya, kemudian lamanya waktu yang diperlukan, dan dalam jangka waktu itu kita masih akan tetap menggunakan energi fosil. Kemudian adalah kecilnya rasio keberhasilan. Jadi setelah banyaknya waktu yang dihabiskan, setelah banyaknya biaya yang dikeluarkan, belum tentu kita dapat menghasilkan energi-energi tersebut. Dengan demikian saya menyatakan bahwa saya setuju kepada tim kontra bahwa sebenarnya optimalisasi penggunaan energi bersih terbarukan ini tidak begitu berdampak pada pengurangan energi fosil. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Sekar Ayu Berliana dari tim pemerintah yang akan memberikan definisi, membatasi, juga menyampaikan argumentasi-argumentasi terkait dengan mosi pembangunan 52 smelter pada tahun 2022 akan menyelesaikan permasalahan hilirisasi mineral di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, sebelumnya perkenankanlah saya untuk menjabarkan mosi ini lebih lanjut. Yang dimaksud dengan smelter pada KBBI adalah industri peleburan atau pabrik peleburan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah biji mineral hasil pertambangan. Kemudian yang kedua adalah hilirisasi mineral. Hilirisasi mineral adalah proses peleburan atau pemurnian atau pengolahan barang mineral tersebut sebelum diekspor. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan hilirisasi mineral. Permasalahan hilirisasi mineral di Indonesia adalah tidak maksimalnya proses tersebut karena kurangnya smelter. Selanjutnya saya akan menyampaikan parameter atau batasan yang diangkat oleh tim pemerintah supaya tetap menjaga perdebatan ini pada jalurnya, yaitu pembangunan 52 smelter di Indonesia akan menyelesaikan permasalahan hilirisasi mineral dengan syarat dibangun sesuai AMDAL dan secara transparan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oke, saya langsung masuk ke argumen pertama saya. Pembangunan 52 smelter ini dicanangkan karena adanya revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang di dalamnya mencakup pelarangan ekspor barang mentah. Setelah diberlakukannya undang-undang baru tersebut, pemerintah mencanangkan akan membangun 52 smelter pada tahun 2022 untuk memaksimalkan proses hilirisasi mineral di Indonesia. Tentu saja hal ini sangat dapat diterapkan karena seperti yang kita tahu, ketidakmaksimalan hilirisasi mineral disebabkan oleh kurangnya smelter-smelter yang ada di Indonesia. Dengan itu, pembangunan smelterlah yang menjadi solusi yang tampak mata ataupun nyata dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan hilirisasi mineral tersebut. Kemudian terkait dengan jumlah 52 smelter. Mengapa 52? Tentunya hal ini telah mendapatkan banyak pertimbangan ataupun perencanaan dari pemerintah Indonesia yang kemudian ke depannya dalam keberlaksanaannya akan diikuti oleh kebijakan-kebijakan yang mengikuti ataupun yang akan direvisi sesuai dengan keadaan yang ada. Kemudian pendapat yang kedua,
Sebelumnya, ekspor konsentrat dari Indonesia keluar memberikan banyak sekali penerimaan untuk Indonesia. Komoditi ini merupakan komoditi yang diandalkan untuk dapat memenuhi penerimaan negara Indonesia. Disebutkan dalam Antara News Januari 2021 bahwa PT Freeport telah mengekspor konsentrat pada tahun 2020 dan memberikan penerimaan pada negara Indonesia sebesar 45 miliar rupiah. Ini menjadi salah satu pertimbangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral maksud saya, Bapak Arifin Tasrif, untuk dapat memaksimalkan penerimaan tersebut dengan melakukan hilirisasi mineral di Indonesia. Kemudian, pembangunan 52 smelter ini akan menarik banyak investor untuk dapat berinvestasi di Indonesia. Hal ini pun disambut baik oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, yang menyambut baik seluruh investor yang masuk untuk proyek pembangunan 52 smelter di Indonesia ini. Disebutkan bahwa kebutuhan investasinya mencapai 21,59 miliar US dollar. Dan Indonesia pun telah mendapatkan investor dari PT Tsingshan dari China sebesar 2,8 miliar US dollar, di mana ini dikhususkan untuk pembangunan smelter di Wadabai, Halmahera. Kemudian pembangunan smelter ini juga membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran, seperti disebutkan dalam pembangunan smelter di Konawe, Sulawesi Tenggara, bahwa mereka menyerap sampai dengan 3.000 pengangguran di Indonesia dapat mendapatkan pekerjaan dalam pembangunan smelter tersebut. Demikian Dewan Juri yang terhormat, atas dasar-dasar argumentasi yang saya bawa, saya sangat mendukung Dewan ini untuk menjalankan mosi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Aliana Ciraputri Imtias, perwakilan dari tim kontra, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa argumen yang telah disampaikan oleh tim pro terkait hilirisasi oleh pemerintah. Pertama-tama perlu kita garis bawahi bahwa permasalahan di hilirisasi itu tidak hanya terletak di ketidakoptimalannya saja, akan tetapi pemerintah terlihat tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan mineral dan berpotensi hanya menguntungkan sebagian pihak saja. Hal tersebut ditunjukkan dengan keluarnya peraturan pemerintahan ESDM nomor 1 tahun 2014 tentang melarang ekspor bahan mentah, akan tetapi memperbolehkan 2 bahan mineral dari perusahaan tertentu. Dalam hal ini, masyarakat berasumsi bahwa pemerintah mempunyai kepentingan khusus dengan perusahaan tersebut di balik layar. Lalu alasan yang kedua, untuk pembangunan smelter sendiri itu memerlukan dana atau biaya yang sangat besar. Dan dengan batasan waktu yang relatif singkat, tentunya menjadi kendala yang menyebabkan perusahaan tambang enggan untuk membangun smelter. Lalu untuk pembangunan smelter sejumlah 52 sendiri di Indonesia membuat pemerintah terkesan sedikit memaksa. Karena sebenarnya pemerintah masih mempunyai kepentingan-kepentingan yang seharusnya diutamakan atau diselesaikan sesegera mungkin, seperti akibat-akibat yang terjadi karena tidak adanya rehabilitasi pasca tambang. Untuk menjawab argumen 2 yang telah disampaikan oleh tim pro terkait masuknya PT Tsingshan yang menjadi investor dan bekerja sama dengan PT Freeport dan dianggap dapat mendorong hilirisasi dalam negeri, perlu kita ketahui bahwa menurut Komisi 7 fraksi PDIP, Nasyirul Falah Amro mengatakan apabila progres pembangunan smelter Freeport saat ini masih mencapai 6%. Angka tersebut tentunya masih sangat jauh daripada yang diharapkan dan diekspektasikan, sehingga membuat anggota lain, yaitu Ridwan Hisyam yang merupakan fraksi dari Partai Golkar, mengatakan bahwa pembangunan smelter di Indonesia itu hanyalah akal-akalan saja karena tidak menghasilkan apa-apa. Lalu disebutkan pula kalau smelter akan dipindahkan ke Halmahera. Hal tersebut tentunya sangat tidak efektif karena apabila hal tersebut terjadi, justru pembangunan smelter akan makin molor bahkan mencapai 2 tahun. Setelah itu disebutkan pula oleh Sekar bahwa pembangunan smelter di Konawe, Sulawesi Tenggara dapat membantu pemerintah untuk menanggulangi tingkat pengangguran di Indonesia. Tapi perlu diketahui, seperti yang dilansir di detik.com, bahwa tenaga kerja asing yang berasal dari Cina pun akan bekerja di Indonesia juga dan akan membangun smelter menggunakan teknologi yang dikuasai oleh negaranya sendiri. Hal tersebut tentunya dapat menjadi bumerang bagi negara Indonesia yang tertinggal teknologinya. Lalu apabila ekspor bahan mentah yang masif dan ilegal masih terus terjadi tanpa dibarengi dengan adanya rehabilitasi, maka akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Seperti di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, bagaimana pengusaha-pengusaha tambang mewariskan hasil tambangnya tanpa direhabilitasi, sehingga apabila saat musim hujan datang, maka banjir bandang akan meluas dan menyebabkan air sungai menjadi keruh. Hal tersebut tentunya dapat merusak keasrian lingkungan yang ada.
Oleh karena itu, daripada kita terus-menerus membangun smelter, lebih baik kita memfokuskan untuk merehabilitasi pasca tambang, supaya tidak terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan seperti yang saya sebutkan tadi atau tidak memperparah kondisi lingkungan. Saya pribadi sangatlah tidak setuju dengan pembangunan 52 smelter ini karena dinilai lebih banyak efek negatifnya daripada efek positifnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Giri Andrianto Sumarmata akan menyampaikan konklusi dari perdebatan dengan mosi pembangunan 52 smelter tahun 2022 mengatasi permasalahan hilirisasi mineral di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, sebelumnya tim pemerintah dan tim kontra telah menyampaikan argumennya terkait mosi tersebut. Di awal perdebatan, tim pemerintah memberikan batasan berupa kesediaan pembangunan smelter terhadap AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Hal ini mendukung tim kontra untuk menyampaikan argumennya, dan tindakan yang diambil oleh tim pemerintah sudah sangat tepat. Tim pemerintah menyampaikan beberapa argumen. Yang pertama, tim pemerintah menyatakan bahwa pembangunan smelter disebabkan karena adanya larangan untuk mengekspor barang mentah, sehingga harus dilakukan hilirisasi terlebih dahulu. Hilirisasi tidak maksimal karena kurangnya jumlah smelter di Indonesia. Tim pemerintah juga turut menyertakan fakta dan data untuk mendukung argumennya tersebut. Yang kedua, tim pemerintah juga menyatakan bahwa pembangunan 52 smelter ini akan memberikan dampak positif, antara lain menambah penerimaan negara, menarik investor untuk melakukan investasi, dan mengatasi pengangguran. Selanjutnya, tim kontra menanggapi argumen yang disampaikan oleh tim pemerintah. Tim kontra mengatakan bahwa pembangunan smelter hanya akan menguntungkan sepihak saja. Menurut saya, argumen yang disampaikan oleh tim kontra tidak sesuai, karena hal ini akan berpotensi untuk menyudutkan satu pihak tanpa memberikan bukti yang akurat. Argumen selanjutnya, tim kontra mengatakan bahwa pemindahan smelter ke Halmahera akan molor sampai 2 tahun. Menurut saya argumen ini tidak sesuai karena tim kontra tidak menyebutkan alasan yang jelas kenapa bisa molor sampai 2 tahun. Argumen yang terakhir, tim kontra menyatakan bahwa pemerintah harusnya lebih berfokus terhadap hal-hal yang lebih penting, yaitu akibat-akibat karena tidak adanya rehabilitasi pasca tambang. Rehabilitasi pasca tambang dilakukan agar tidak memperparah kondisi lingkungan. Dengan demikian, saya setuju dengan tim kontra bahwa pembangunan 52 smelter tahun 2022 untuk mengatasi permasalahan hilirisasi mineral di Indonesia lebih banyak memberikan dampak negatif daripada dampak positif. Pembangunan smelter terkesan tidak konsisten, membutuhkan biaya yang lebih besar, dan memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.